Pandemi virus corona atau COVID-19 yang terjadi secara global sangat berdampak hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Yang paling dirasakan yakni di dunia pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan bagi perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran secara daring untuk menekan penyebaran COVID-19 atau penyakit virus corona. Selain mengubah perkuliahan tatap muka menjadi jarak jauh, kebijakan sejumlah kampus menanggapi pandemi corona di Indonesia dan global juga berpengaruh pada kegiatan perkuliahan mahasiswa lainnya. Seperti yang terjadi di Universitas 19 November atau USN Kolaka yang terpaksa meliburkan mahasiswa akibat COVID-19. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik USN Kolaka, Profesor Ruslin Hadanu menjelaskan, awalnya pihaknya menggunakan sistem online atau daring sesuai anjuran Kemendikbud. Namun di perjalanannya beberapa minggu penerapannya ternyata kurang efektif, mengingat cuma 40% hingga 60% mahasiswa yang aktif, dikarenakan jaringan internet yang tidak merata, sehingga mahasiswa susah mengakses sistem online ini. Ia menambahkan, pihaknya sudah mensiasati dengan berbagai cara agar mahasiswa tetap belajar. Namun dengan terpaksa harus diliburkan untuk sementara waktu dengan harapan virus corona ini bisa selesai pada Juni. Jika juga belum berakhir, maka proses perkuliahan tetap akan dilanjutkan secara online. Perkuliahan ini yang libur sampai sekarang seperti apa? Di perkuliahan itu setelah kita evaluasi rapat bersama rekan-rekan, dulu sebenarnya saya pikir perkuliahan dengan menggunakan online aplikasi Zoom Cloud itu bisa efektif, karena saya sudah coba bersama siswa saya dan itu berjalan lancar diskusinya, interaksi antara mahasiswa dengan dosen sangat bagus. Ternyata setelah kita evaluasi dalam perjalanan waktu beberapa minggu, hanya 40% sampai 60% mahasiswanya yang aktif. Ya. Berarti ada sekitar 40% sampai 60% juga itu tidak aktif. Karena permasalahannya itu tentang jaringan. Yang kedua, kadang mahasiswa tidak punya paket data. Kalaupun nanti juga punya paket data, jaringannya tidak merata. Sebenarnya kalau kekurangan tentang paket data, kita bisa subsidi. Tapi ternyata setelah dievaluasi lagi, kalau kita subsidi dengan menggunakan paket data, ternyata setelah dievaluasi mahasiswa kita sebarannya tidak semuanya di Kolaka dan di kota-kota yang bisa ada jaringannya. Setelah mereka pulang kampung, mereka di pelosok, kadang di situ tidak punya jaringan. Kalaupun nanti misalnya kita berlakukan online, mereka itu akan pergi ke wartel-wartel, ke tempat-tempat yang ada wifi-nya dan di situ berkerumun. Iya. Dan itu itu yang dihindari. Itu yang dihindari. Terus caranya seperti apa, Pak, untuk mensiasati seperti sekarang itu? Ini mahasiswa itu kita liburkan dengan prediksi bahwa kita berdoa COVID Corona itu bisa selesai, perkiraan kami selesai sekitar bulan Juni awal. Kalau itu selesai Juni awal, maka mahasiswa kita tarik datang kuliah dengan semester pendek. Jadi mereka kuliah, karena memang mereka sudah kuliah Februari sampai Maret kemarin. Setelah itu berarti kan sudah 2 bulan, berarti mereka tinggal kuliah bulan Juni, Juli, Agustus. Gitu ya. Kalau prediksi itu salah, maka plan B-nya nanti saya akan laporkan ke Pak Rektor bahwa nanti walaupun mahasiswa itu tidak merata sebenarnya yang ada jaringannya, maka yang 40% sampai 60% ini kita tidak akan rugikan.
kita kuliah online dengan metode subsidi paket data. Gitu, Pak. Kalau bulan Juni itu tidak ini berarti mahasiswa tetap di rumahnya. Ini baru perencanaan. Iya. Ketika Tetap saya tidak juga akan terrealisasi dapat, bulan iya. Juni, tetap Kalau itu COVID belum selesai bulan Juni, maka plan B yang kita harus jalankan kuliah online lagi. gitu. Iya, karena yang 60% ini tidak boleh kita rugikan. Mereka punya akses. Mereka bisa mengakses perkuliahan. Tapi yang sekitar 40% dan 60% lagi 50-50 ya. Katakanlah 50% yang bisa, 50% tidak bisa. Jangan sampai ini tidak bisa, walaupun tadi tujuannya kita pingin perkuliahan itu 100%, tapi COVID Corona misalnya belum reda, maka bulan Juni kuliah online. Tidak ada lagi jalan lain. Tapi kalau misalnya seperti itu, Pak, apakah mahasiswa agak Iya, sedikit pokoknya sedikit dan tidak sedikit tetap harus jalan, karena kalaupun tidak jalan, ya ini plan B ya. Nanti tidak tahu Pak Rektor ada plan C atau seperti apa. Tetap kita ini plan C-nya paling nanti semester berikutnya kita tidak tahu ini, tapi misalnya harus mereka free SPP misalnya, bisa saja mungkin itu kalau memang didukung oleh kebijakan dari pusat. Kita belum tahu. Dan misalnya corona berkelanjutan, yang prediksinya para ahli bahwa ada yang mengatakan 18 bulan. Tapi kalau prediksi kami, ya mungkin kalau kita tertib dengan social distancing, maka mungkin bisa bulan-bulan Juni sudah kayak Wuhan. Wuhan kan itu hanya sekitar 2 bulan. Berarti kita kalau kita ini, maka mulai pertengahan Maret, April, Mei, prediksi Juni insya Allah. jadi untuk saat ini Pak Rek, Kalau saat ini mahasiswa diliburkan, tapi kita tetap anjurkan dosen-dosen sering materi pembelajaran online. menggunakan WA. Oh begitu ya, ya. Tapi interaksi pembelajaran memang udah dihentikan. Sulit. Sulit. Kalau WA memang, kalau pakai WA itu bisa. Karena saya buktinya ada beberapa mahasiswa saya bisa kirim di WA yang mengatakan Pak saya tidak bisa akses Zoom. Saya bilang coba lagi. WA-nya bisa masuk, tapi Zoom-nya tidak bisa connect. Jadi sampai saat ini yang belum bisa connect dengan Pak Rektor, bagaimana Pak? Sementara perkuliahan kan jalan juga. Misalnya tadi Pak Rek mengatakan hanya 40, terus sebagiannya seperti apa? Sementara saat ini sampai saat ini yang 40% ini mungkin bisa WA. Jadi melalui WA kemudian melalui mungkin bisa gitu WA, bisa email, kita sharing materinya. Tapi kalau pakai Zoom mereka nggak bisa masuk. Jadi disahkan. Buktinya sama saya itu kalau kuliah pakai Zoom, SMS. Ini orang yang rajin, Pak saya nggak bisa connect, saya coba terus ini nggak connect. Kalaupun connect katanya Pak beberapa detik, beberapa menit sudah lagi out katanya Zoom-nya. Jadi sampai saat ini Pak, mereka mahasiswa maksud saya sudah bisa komunikasi dengan Bapak mengenai perkuliahan semuanya melalui WA atau melalui apa? Kalau atau sebagian saya sering materinya di WA, kemudian pakai Google Meeting, juga pakai email juga. Sudah bisa kontekan semua. Kontak. Sampai saat ini Pak. Jadi kalau sering materi seperti saya sering perkuliahan saya kasih saja buku satu, saya sharing, kemudian saya kasih tugas, Anda pelajari di halaman ini, tugasnya ini. Nanti mungkin ini kita permatang lagi pada saat nanti tatap muka. Kalau di kampus baru Pak seperti apa? Kalau kampus baru lebih sulit lagi. Ya, tadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik juga mengatakan bahwa di sana juga sulit. Bukan cuma mahasiswanya, dosennya juga sulit untuk bisa membuka Zoom dan lain-lain. Oke, Pak Rek, ke depan seperti apa untuk mahasiswa kita? Ya, harapan saya belajar mandiri, kemudian manfaatkan apa yang pembelajaran yang di-sharing oleh para dosen. Kemudian belajar itu bukan untuk mengetahui, tapi belajar untuk bisa melakukan. Jadi apa yang dipelajari bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi diaplikasikan dalam kehidupan, itu yang paling penting. Oke. Kalau tujuannya belajar untuk bisa melakukan,
learning by doing, maka apa yang biarpun sedikit yang kita dapat satu hari itu yang bisa kita aplikasikan, dan insya Allah nanti setiap hari bertambah, kompetensi itu akan menjadi lebih meningkat. Untuk diketahui akibat COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat setidaknya ada 832 perguruan tinggi di 166 daerah yang sudah melakukan pembelajaran secara daring untuk menekan penyebaran COVID-19 atau penyakit virus corona. Dari kontributor Kolaka, Sri mengabarkan.